kan pemindahan praktek-praktek koruptif yang lebih besar ya ke Kalimantan Timur, kemudian secara sosiologis akan tergusur beli sistem sosial yang sudah berlaku secara turun-temurun, tanah-tanah rakyat, dan mereka kalah di dalam sebuah pertarungan kepentingan. Kemudian soal SDM, datanglah SDM bagus dari luar Kalimantan Timur, datang ke situ, mereka mengalami marginalisasi. Nothing, Bang, tidak ada. Wallah, saya sumpah ini sebagai orang, wallahi tidak ada setting ketemu Edi yang mana? Ya kenal juga nggak kan? Kenal juga nggak ada hubungannya saya dengan Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AY Channel dan Partai Masyumi TV yang selalu setia, dan saya ingin memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada kawan-kawan yang selalu memberikan apresiasi, memberikan nonton, dan termasuk di dalamnya tentu memberikan tanda like, share, dan subscribe terhadap channel-channel YouTube baik AY Channel, Ahmad Yani Channel maupun Partai Masyumi TV. Kita bersyukur pada siang hari ini saya kedatangan seorang sahabat lama saya, tamu saya, yaitu Dr. Muhammad Uhaib As'ad MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Uhaib? Saya manggil Mas karena kita pertama kali waktu itu bertemu di Jogja. Sekarang kan sudah berdomisili di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin ya? Yes, betul. Alhamdulillah. Tema kali ini ada lagi rame ini sekarang ini adalah dalam beberapa waktu singkat ya kan, beberapa singkat itu adalah DPR dan Presiden, karena ini ada usulan Presiden Bappenas menyetujui ibu kota negara. Nah, bagaimana Anda melihat perpindahan ibu kota negara ini? Yang nantinya di akhir kayaknya ada masalah rame di luar substansi persoalan. Sekarang kan lagi rame persoalannya. Nah, bagaimana ada seperti itu? Saya ingin menjelaskan soal IKN ini. Saya dan teman-teman sedang mempersiapkan sebuah penelitian. Teman-teman dari ada 3 universitas, teman kebetulan saya sebagai tim ketua. Saya dalam posisi tidak menolak ya. Timingnya seperti yang saya sebutkan, timingnya kurang pas. Kalau substansi pemindahan ibu kota, moving Indonesian capital city, itu hanya soal empowering, pemberdayaan, pendidikan. Saya kira bukan jawabannya pemindahan ibu kota kan? Iya, betul. Kemudian secara sosiologis, antropologis, saya melihat bagaimana local wisdom, local knowledge, bisa nggak kita menjamin tidak terjadi marginalisasi of local community, masyarakat lokal, sebagaimana warga Betawi yang tanahnya sudah habis, ya kan, dibeli oleh pemilik modal, dan ini juga akan terjadi. Ya, saya pribadi tidak menolak sebetulnya, mungkin hanya waktu ya, akibat kita ini banyak yang lebih urgen ya, soal ekonomi, soal pendidikan, soal kesehatan, pandemi lah, karena sekarang ini COVID, karena dampak pandemi, sehingga uang teralokasi menangani kasus pandemi. Dan di mana duitnya itu saja. Saya tidak menolak dan terima kasih, dan masyarakat Kalimantan juga senang loh ibu kota pindah ke Kaltim. Cuman menurut saya timingnya kurang tepat, kita kurang sabar, terkesan ini seperti dipaksa-paksakan. Itu saja. Tapi segini Bang Uhaib, bukan masalah terkesan apa, masyarakat berbagai macam kajian ya, berbagai macam kajian, terus tulisan, survei dan lain sebagainya, bahkan kawan-kawan SM itu memang ibu kota baru ini menjadi persoalan sebenarnya. IKN ibu kota negara ini seperti itu. Walhi itu banyak sekali dia bawa perusakan lingkungan dan lain sebagainya seperti itu. Dan kalau kita lihat ya dari polling yang dilakukan itu hampir ya, polling itu ini representasi lah. Polling itu hampir 80 di atas 80% itu menolak. Iya, menolak. Ibu kota. Saya tidak tahu Bang Uhaib kan dari Kalimantan. Iya. Bagaimana, apa iya ini? Saya pernah ke Kalimantan itu. Iya. Kayaknya masyarakat bahwa urgensinya belum seperti itu ya. Sebetulnya
kalau saya ngobrol, tapi ini tidak mewakili masyarakat Kalimantan ya ini secara kualitatif maupun kuantitatif, hanya ngobrol diskusi ya. Mereka begini, ini kan pemindahan praktek-praktek koruptif yang lebih besar ke Kalimantan Timur, kemudian secara sosiologis akan tergusur beli sistem sosial yang sudah berlaku secara turun-temurun, tanah-tanah rakyat, dan mereka kalah di dalam sebuah pertarungan kepentingan. Kemudian soal SDM, datanglah SDM bagus dari luar Kalimantan Timur datang ke situ, mereka mengalami marginalisasi. Ini yang dikhawatirkan oleh mereka sebetulnya. Jadi saya tidak bisa memahami kenapa ada 80% itu menolak itu. Dan saya hanya pintas-pintas melihat kok tidak 80% mendukung. Ini yang saya inginkan gitu loh. 80% mendukung, tapi lebih banyak survei-survei, hampir semua survei itu menolak. Polling lah ya, Pak? Iya, polling ya. Nah, saya sebagai seorang akademisi dari Kalimantan Selatan, tentu saja ya kita nih sebetulnya bangga Kalimantan jadi ibu kota provinsi negara, ya. Tetapi ya itu tadi tidak siap secara infrastruktur SDM, kemudian mentality mungkin juga itu. Jadi mentality itu harus kita maintain dulu, jangan sampai tergusur sistem-sistem sosial, kearifan lokal, pengetahuan lokal knowledge menjadi. Dan 3 bulan yang lalu saya menjadi pembicara yang diadakan oleh Universitas Unimas Sabah Sarawak. Saya jadi bicara soal the impact on Indonesian modern Indonesian city, capital city. Itu mesti ada dampaknya ke Malaysia. Itu ya mereka yang harus dengan soal dampak sosial, ekonomi, politik itu. Belum lagi lingkungan kan, environmental kan. Ya, sekarang saja sumber daya alam kita di Kalimantan sudah hancur, lubang tambang, kemudian menjadi penggundulan hutan, kemudian lubang-lubang yang di Kaltim yang lebih parah lagi itu di Kalsel, sama saja dua provinsi ini, dan menjadi satu pertaruhan bagi masyarakat lokal dengan sumber daya alam yang sudah hancur ini. Paru-paru dunia ya tidak ada lagi, dan nanti ada paru-paru dunia diganti paru-paru gedung-gedung yang paru-paru beton. Kalau kata-katanya Rocky. Jadi saya ingin mengatakan Mas Bung Yani, jawabannya bukan untuk membangun SDM, kualitas pendidikan, sumber daya manusia dengan jawaban memindahkan ibu kota. Perbaiki sistem pendidikan dulu. Political system. Kalau masalah pendidikan berarti jawabannya bukan memindahkan ibu kota, tapi perbaikan sistem pendidikan. Kalau menyangkut masalah pemerataan, perbaiki sistem pemerataan. Seperti itu. Memang ini ada 2 hal ya, Bung Wahab ya. Yang pertama, kita melihat berbagai macam persoalan sesungguhnya. Terus yang kedua, siapa yang diuntungkan dalam proses pemindahan ini? Kita bisa, siapa yang punya lahan? Kan ini akan menggunakan air. Kan airnya ini kan pembangkit air kan. Terus siapa yang menggunakan yang namanya pembangkit air itu kan jelas. Terus sungai-sungai itu kan sudah ada penguasa-penguasa. Ini ada pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung diuntungkan. Dan saya lihat dari kajian yang diuntungkan ini bukan rakyat Kalimantan, terutama rakyat Kalimantan Timur, karena sudah itu lahan itu sudah punya orang, dan pembangkitnya sudah punya orang, dan lain sebagainya seperti itu. Terus yang membangun siapa nanti seperti itu juga? Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan ya oligarki, baik itu oligarki lokal maupun pusat. Masyarakat tentang menjadi suku Kurdi di kampung halaman, suku yang termarginalkan secara sosial ekonomi, ya tetap ya pemilik modal, oligarki politik, bandit-bandit sosial bandit. Ya, itu yang diuntungkan, yang memiliki power, kekuasaan ekonomi dan politik. Masyarakat nggak punya posisi bargaining. Ya memang, apalagi kalau kita lihat bahwa kan apa yang diinginkan oleh awalnya kan pidato Pak Jokowi, ya kan, bahwa pidato itu mengatakan dia izin untuk memindahkan ibu kota negara di DPR pada waktu itu. Izinkan saya. Dan dia menyatakan bahwa ini tidak dibiayai oleh APBN. Ternyata faktanya sekarang ini lebih dari 50% dibayar oleh APBN. Terus belum lagi mekanisme apa nama ibu kota negara itu. Nomenklaturnya juga dia di pasal itu jelas ya, kalau kita lihat di pasal 5, konsep penyelenggaraan urusan pemerintah itu bukan
pemerintah Pusat. provinsi, bukan pemerintah kota kabupaten, tapi menggunakan konsep otorita. Kayak pasal 5 undang-undang kayak otorita Batam. Otorita itu ada dalam konteks ada bisnis. Boleh kita ada otorita Batam, otorita Sabang untuk memperudahkan otorita kawasan berserikat. Nah, tapi kalau dalam tata kelola pemerintahan, menurut pandangan saya, kita nggak boleh lepas dari pasal 18 Undang-Undang Dasar kita. Kita harus mengacu pada Undang-Undang pasal 18. Apa Undang-Undang pasal 18 itu adalah menyatakan ya bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Nah, kalau konsepnya ini otorita, bagaimana? Dia tidak ada nomenklaturnya di undang-undang dasar kita ini. Bukan kalau urusannya ada dalam rangka untuk mengelola ekonomi boleh. Ini mengelola tata pemerintahan. Pemerintahan secara nasional. Nah, ini secara hal seperti itu. Jadi ini memang menjadi persoalan. Tapi ini undang-undang memang sudah diputuskan. Nah, ya kan, sayang memang DPR dengan begitu cepat lah ya, dan tidak ada nomenklatur. Tidak ada nomenklaturnya dalam penamaan. Nah, kita tunggu ini sebagian kelompok masyarakat memang mau menggugat undang-undang ini. Saya sudah dihubungi oleh para pihak prinsipal itu untuk menjadi kuasa hukumnya, dan saya menyatakan saya sudah bersedia untuk menjadi kuasa hukum untuk menggugat undang-undang tentang IKN ini. Nah, terus apa Prof Wahid mau ikut bersama-sama menggugat ini sebagai intelektual? Saya lihat banyak betul intelektualnya ya. Ya boleh lah. Ini kalau saya lihat baca ya, ini di grup WA ini yang sudah mengajukan persediaan untuk menggugat ya, sudah 34 orang. Profesor Dr. Ayumadi Azza, ini betul atau tidak saya dapat ini, Profesor Dr. Didin S. Damanhuri, Faisal Basri, Dr. Fadil Hasan, Profesor Dr. Emdin Samsudin, Profesor Dr. Saiful Bahri, Profesor Daniel M. Rosid, terus Profesor Dr. Masaroh, Dr. Insinyur Muhammad Said Didu, Ahmad Nur Hidayat, Dr. Rizal Taufik Rahman, Dr. Abdul Malik. Ini banyak sekali, macam ada Hatta Liwang, ada macam-macam, Muhammad Nur dan lain sebagainya. Ini sebanyak hari ini sudah 38 orang. Dan terakhir Dr. Uhaif. Terakhir Dr. Uhaif dari Kalimantan Selatan. Oke, apa yang ingin Anda sampaikan? Sekarang kan tadi ramai kemarin ada juga persoalan ya, sahabat kita ya Edi Mulyadi yaitu menyatakan seperti itu, tapi dia kan sudah mengklarifikasi pernyataan itu. Apa yang Uhaif kan saya lihat di dalam itu ada juga. Iya, ini lagi menjadi trending topik dalam 1-2 hari ini, dan ada nama saya yang terbawa-bawa di situ. Ini saya ingin kesempatan ini menjelaskan sekaligus klarifikasi apa sesungguhnya yang terjadi. Walaupun saya sudah jelaskan, saya berangkat dari Banjarmasin hari Sabtu jam 6 pagi menuju Jakarta bersama 6 teman. Ada 2 tujuan saya. Pertama, saya mau ketemu Ketua Umum Partai Masyumi, sahabat saya Dr. Haji Ahmad Yani. Dan membawa teman-teman saya supaya bisa kenal secara fisik dengan ketua umumnya. Yang kedua, karena saya menjadi Ketua Majelis Syura Partai Masyumi Kalimantan Selatan, saya harus membawa teman-teman saya, adik-adik saya ke Jakarta, ketemu Ketua Umum. Dan Alhamdulillah mengikuti daurah di Bandung. Yang kedua, saya ingin ketemu sahabat lama saya, Gubernur DKI Mas Anies Baswedan. Sahabat lama saya dan sudah 20 tahun, 25 tahun lah nggak ketemu. Sudah ketemu hari ini. Jadi saya berangkatlah ke Jakarta, langsung ke rumah Ketua Umum Masyumi. Dari Masyumi kami jam 2, jam 3 ke Bandung beriringan 2 mobil karena ada acara daurah DPW Masyumi Jawa Barat, dan saya ditunjuk oleh Bang Yani menjadi pembicara di acara kawan-kawan gitu ya. Dan saya suka sekali karena rame. Acara selesai, saya WA Bang Tamsilinggung, Bang saya ada di Bandung. Saya ingat ketemu abang karena saya sudah lama sekali, hampir 30 tahun nggak pernah ketemu. Wahid, lo di mana? Aku di Bandung dengan Bang Yani. Kapan ke Jakarta?
ke Jakarta besok saya. Oke. Oke, langsung ke rumah atau ke sekolahan saya. Terakhir diputuskan di sekolah. Ya kita kumpul-kumpul. Ya saya dalam imajinasi saya mesti bicara soal 0-0. Presiden threshold. Ya. Yang dia termasuk salah satu pemohon penggugat. Ya. Saya ke rumah pimpinan saya, Ketua Umum Mas Umi, yang kedua saya mau ketemu Mas Anies Baswedan, saya juga mau ketemu Bang Jenderal Gatot Nurmantio. Nah, kenapa? Saya deklarator kami di Kalimantan Selatan. Itu nothing, Bang, tidak ada. Wallah, saya sumpah ini sebagai orang, wallahi tidak ada setting ketemu Edi yang mana? Ya kenal juga nggak kan? Kenal juga nggak ada hubungannya saya dengan Edi. Pemirsa Ahmad Yani Channel, melalui kesempatan ini saya minta maaf kalau aja saya ada rasa tidak enak ya, tidak enak akibat statement saya, tapi percaya saya tidak ada unsur menghinakan. Bapak silakan. Apa statementnya di sana itu? Kan viral nih soal apa buang bayi, jauh kayak jin buang anak. Ya, saya bilang itu bahasa yang sudah umum. Ya betul. Ya memang untuk menunjuk kejauhan. Tetapi yang saya tekankan bukan soal buang jin atau hantu atau apa, hantu Maria, tapi saya lebih bicara soal, daripada kita bicara IKN, ada persoalan lebih penting, yaitu persoalan kemiskinan, persoalan sumber daya alam, persoalan tambang. Itu saja sebetulnya. Saya tidak ada urusan dengan soal Mulyadi saya. Nah, tapi melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf saya kalau itu dianggap melukai. Saya ini orang Banjarmasin, saya KTP Banjar, istri saya orang Dayak, dan Anda boleh lihat tulisan-tulisan saya di Google, ketik Dr. Muhammad Wahab As'ad, apa yang saya tulis? Sebuah simbol perlahan tentang oligarki soal tambang. Saya bukan asli Kalimantan Selatan, saya pendatang sebagai seorang dosen yang ikut membangun sumber daya manusia di Kalimantan Selatan. Saya sudah 22 tahun jadi dosen. Ya, saya menjadikan Kalimantan Selatan ini sebagai sebuah pertarungan, mewakafkan hidup saya sebagai seorang akademisi di Kalimantan Selatan. Dan saya tidak ada sama sekali ingin menghina orang Kalimantan, karena saya merasa bagian dari Kalimantan Selatan. Tulisan saya ini. Gitu. Ini oke lah, itu kan udah selesai dalam konteks aspek sosiologi kemasyarakatan ya. Tapi kan secara substansi kita menyatakan bukan berarti bahwa persoalan IKN ini kita minta juga jangan isu bahwa penolakan IKN ini dilebarkan seolah-olah menjadi isu SARA. Bahwa persoalan IKN ini kalau menyatakan bahwa ini masih banyak problem yang harus menjadi skala prioritas. Belum waktunya, ya seperti itu kan. Masih banyak persoalan kemiskinan dan lain sebagainya seperti itu. Saya dalam aspek legalnya maupun dalam aspek penelitian ini memang bermasalah. Salah satu wujud ini bermasalah hak warga negara, hak rakyat untuk mengajukan gugatan terhadap produk presiden dan produk DPR yang itu disebut dengan judicial review, dan itu jalan konstitusi yang diambil seperti itu. Pemirsa sahabat Ahmad Yani Channel dan Partai Masyumi TV, saya kira bincang kita hari ini cukup mendalam, ya kan? Tidak ada lain adalah dalam rangka kita sebagai ikhtiar kita sebagai anak bangsa. Kuncinya adalah bagaimana memperbaiki bangsa ini, bagaimana cita-cita the founding spirit kita yang tertuang di dalam pembukaan segera terwujud di Republik ini, dan kita tetap akan melawan yang namanya oligarki. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.